Halo, selamat sore Mbak. Sore. Oke, baik. Sebelumnya saya kan belum kenal sama Mbaknya juga belum kenal sama saya nih ya kan. Gimana kalau kita melakukan perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nadia Putri Salsabila. Mbaknya bisa memanggil saya dengan Bu Nadia, Mbak Nadia atau Kak Nadia atau apapun senyamannya Mbaknya aja gitu ya. Dan di sini peran saya sebagai konselor pada sesi konseling sore hari ini. Kalau Mbaknya dengan siapa? Saya Dinda, bisa dipanggil Dinda aja. Oke, saya panggil Mbak Dinda ya. Boleh. Oke Mbak Dinda, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya mau menjelaskan sedikit nih mengenai asas-asas yang ada di dalam BK. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Terus juga ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Dinda sebelumnya ke sini atas dasar kemauan sendiri atau ada yang nyuruh atau seperti apa? Saya ingin datang sendiri sih, tapi kayak dapat info juga dari teman mengenai konselingnya Mbak Nadia ini, gitu. Oke, baik. Untuk Mbak Dinda yang memiliki kemauan untuk datang ke sini itu masuk ke dalam asas kesukarelaan. Jadi Mbak Dinda dengan sukarela mau menemui saya untuk berbagi cerita. Kemudian di sini ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu dimana saya berharap Mbak Dinda itu bisa terbuka dengan kondisi Mbak Dinda saat ini. Jadi Mbak Dinda bisa menceritakan apapun yang menjadi beban pikiran Mbak Dinda belakangan ini yang memberatkan Mbak Dinda lah istilahnya akhir-akhir ini, dan semuanya yang ingin Mbak Dinda ceritakan itu bisa Mbak Dinda ceritakan kepada saya. Dan tentunya Mbak Dinda nggak usah khawatir karena ada yang dinamakan asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini saya akan menjaga semua yang Mbak Dinda ceritakan kepada saya itu akan saya jaga kerahasiaannya 100% tanpa terkecuali apapun gitu ya Mbak Dinda ya. Baik. Dan untuk sesi konseling kita pada hari ini akan berjalan kurang lebihnya 30 menit ke depan. Iya. Oke. Sebelumnya tadi Mbak Dinda kesini naik apa kalau saya boleh tahu? Saya kesini naik sepeda motor. Oh, naik sepeda motor sendiri ya berarti Mbak Dinda? Iya. Oke, baik. Gimana Mbak Dinda? Apakah macet atau gimana tadi di jalan? Di jalan tadi nggak seberapa macet sih, karena udah sore, tapi bukan yang jamnya anak sekolah pulang atau kayak orang pulang kerja, jadi nggak begitu macet. Jadi nggak begitu macet. Oke. Kalau untuk kesibukan Mbak Dinda sendiri nih, akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ini saya kuliah sih, kegiatannya setiap hari. Terus kemarin itu udah selesai UTS, tapi sekarang lagi banyak tugas gitu. Mbak Dinda ini berarti seorang mahasiswa ya. Iya. Kalau saya boleh tahu nih, Mbak Dinda kuliahnya di mana? Semester berapa? Saya kuliah di UNESA, jurusannya BK semester 3. Oh, semester 3. Berarti lagi sibuk-sibuknya ya Mbak Dinda ya. Terus untuk hasil UTS sendiri apa udah ada yang diumumin atau gimana hasilnya? Kalau beberapa itu emang nggak diumumkan sama dosennya, tapi ada juga beberapa itu yang dikasih tahu gitu, diumumkan nilainya. Oh, ada yang diumumkan
kan ada yang nggak dikasih tahu. Mm-mm. Kalau yang udah diumumin nih sama dosennya, gimana hasilnya, memuaskan atau enggak? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan ya. Kenapa kok Mbak Dinda nggak puas sama hasilnya? Apakah kayak misal usaha Mbak Dinda yang kurang, atau mungkin Mbak Dinda udah ngerasa saya lo udah ngerjain, berusaha semaksimal mungkin, belajar sekeras mungkin, tapi kok tetap jelek gitu, atau gimana? Iya, saya udah berusaha semaksimal mungkin tapi nilainya tuh tetap jelek. Gak tahu ya, kayak emang saya nggak bisa aja sih di mata kuliah itu gitu. Gimana nih perasaan Mbak Dinda sendiri waktu hasilnya sudah diumumkan dan ternyata setelah hasilnya keluar Mbak Dinda kurang puas gitu sama hasilnya? Perasaannya kayak sedih sih dapat nilai jelek, terus kayak apa ya, sedih iya, terus rada takut dapat nanti IPK-nya jelek gitu. Takut kalau misal dapat IPK jelek gitu. Mm-mm. Kalau untuk kuliah sendiri, ini Mbak Dinda atas dasar kemauan Mbak Dinda sendiri, atau mungkin ada dorongan dari orang lain gitu yang menyuruh Mbak Dinda untuk kuliah? Kalau kuliahnya atas dasar kemauan saya ingin kuliah, tapi kalau jurusannya itu atas rekomendasi ibu saya. Baik, apa yang membuat Mbak Dinda memutuskan untuk mengikuti rekomendasi dari Ibu Mbak Dinda? Apa ya, karena pertama waktu dikasih rekomendasi sama ibu saya itu emang saya nggak langsung terima dengan mentah-mentah, tapi waktu itu saya sempat mikirin dulu, kira-kira saya cocok nggak ya, kayak kira-kira saya sanggup nggak ya ada di jurusan ini gitu. Terus sampai akhirnya saya berani untuk ngambil karena saya mikirnya, oh BK itu nggak cuma jadi guru kok, bisa juga ilmunya diambil buat diri sendiri. Jadi ya sudah, itu yang membuat saya mau untuk ngambil jurusan ini gitu. Jadi atas dasar rekomendasi dari Ibu Mbak Dinda memilih untuk berada di BK karena Mbak Dinda mikirnya itu kalau berada di prodi BK itu nanti lulusannya itu nggak hanya berkecimpung di keguruan aja gitu ya, tapi lapangan pekerjaannya itu juga luas gitu. Oke, Betul. baik. Kalau untuk jurusan atau prodi yang sebenarnya Mbak Dinda pengenin sendiri itu apa? Kalau dulu itu saya pengennya ambil ini teknik pangan. Kenapa? Kenapa? Karena pertama teknik pangan tuh saya mikirnya kalau teknik engineering uangnya banyak. Oke. Terus saya kan mikirnya teknik uangnya banyak, jadi saya cari teknik apa yang sekiranya saya mau dan bisa bertahan selama 4 tahun itu. Jadi saya pilih-pilih kayaknya teknik pangan aja deh. Terus juga ketambahan fisika saya nilainya bagus. Jadi itulah yang membuat saya memandang teknik pangan itu untuk jadi jurusan saya nantinya gitu. Gimana perasaannya Mbak Dinda waktu memutuskan untuk meninggalkan jurusan yang Mbak Dinda inginkan dan masuk ke jurusan yang direkomendasikan oleh Ibu Mbak Dinda? Waktu itu sebenarnya kayak apa sih, kayak gak mau ninggalin teknik pangan, gak mau menerima jurusan yang dikasih sama orang tua. Tapi perasaannya sih waktu itu lebih ke
nggak sedih sih, tapi kayak nggak mau aja, nggak mau gitu. Nggak rela gitu ya. Betul, seperti itu. Terus setelah keterima nih di prodi bimbingan dan konseling, apakah ada rasa menyesal gitu dari Mbak Dinda karena sudah meninggalkan prodi yang Mbak Dinda inginkan, impikan, dan memutuskan untuk masuk ke prodi ini? Kalau menyesal sih aku nggak menyesal, lebih ke kayak kayak aku udah di sini, berarti aku harus harus kayak apa sih, kayak ya harus survive gitu. Jadi lebih ke perasaan takut ini nanti gimana ya, 4 tahunku di sini ini gimana, lebih ke gitu sih. Oke, selama menjalani dari semester 1 ke semester 3, apakah ada hambatan yang benar-benar sampai bikin Mbak Dinda tuh kayak benar-benar terpuruk, terus benar-benar ngerasa apa ya, ibaratnya tuh kayak Mbak Dinda nyerah gitu? Hambatannya jujur banyak ya kalau di prodi BK itu hambatannya, tapi aku masih ngerasa survive aja sampai sekarang, masih punya tenaga buat ngelanjutin. Tapi yang kadang sampai terpuruk itu yaitu saat-saat kalau dapat nilai UTS atau UASnya itu jelek gitu, itu kadang ngebuat aku kayak terpuruk gitu, kayak apa sih, sedih banget gitu. Kenapa Mbak Dinda merasa sedih ketika mendapat nilai jelek? Sedih, nanti takut IPK-nya jelek yang di semester 3. Kalau IPK-nya semester 3 jelek, nanti takut mempengaruhi IPK aku yang kemarin-kemarin. Terus juga aku takut nanti dimarahin, tidak sesuai kemauan ibu dan bapak saya, orang tua saya gitu. Apakah ibu sama bapak Mbak Dinda mengharuskan untuk mendapatkan nilai bagus gitu? Lebih tepatnya kayak mendapatkan nilai A gitu. Iya, mereka maunya nilai saya bagus, mereka maunya IPK saya bagus gitu. Jadi itu yang membuat Mbak Dinda sedih karena nilainya jelek nanti berujung pada orang tua Mbak Dinda yang nggak suka sama pencapaian Mbak Dinda gitu ya. Iya, nanti mereka akan ngomel kalau tahu IPK-nya turun dari semester kemarin gitu. Gitu, baik. Terus saya juga takut, apa sih, bukan takut, lebih ke nggak mau mendengarkan kalau nantinya ibu saya itu ngebanding-bandingin saya sama adik saya, ngebandingin nilainya. Saya rasanya wegah, kayak males mendengarkan gitu. Jadinya saya takut nantinya berakhir dibanding-bandingkan gitu. Kalau adik Mbak Dinda yang berada di posisi Mbak Dinda, atau misal kayak adik Mbak Dinda, kalau boleh tahu adik Mbak Dinda sebelumnya kelas berapa? Sekarang kelas 5 SD. Oh, sekarang adik Mbak Dinda kelas 5 SD ya. Kalau sepengamatan Mbak Dinda nih, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, pernah nggak adik Mbak Dinda dapat nilai yang jelek? Pernah, waktu itu gak tahu ya, kayaknya beberapa kali deh dia dapat nilai jelek. Mata pelajarannya itu matematika yang biasanya itu 198, tapi sekarang jadinya itu sering di angka 90 gitu. Nah, untuk nilai adik Mbak Dinda yang jauh dari nilai biasanya, nilai bagus biasanya, respon dari kedua orang Mbak Dinda sendiri gimana menyikapi nilai adik Mbak Dinda yang
menurun? Menyikapinya mereka itu kayak kayak apa sih, ngasih support gitu loh, gak apa-apa nilainya turun, berarti nanti harus belajar lagi biar nilainya bagus gitu. Oke, saya mengerti apa yang Mbak Dinda rasakan di sini. Ketika Mbak Dinda mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, kedua orang tua Mbak Dinda lebih memilih untuk menjudge Mbak Dinda, sedangkan ketika adik Mbak Dinda yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, justru kedua orang tua Mbak Dinda mensupport adik Mbak Dinda untuk agar kedepannya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, gitu ya Mbak Dinda? Iya, karena gak tahu ya kenapa kalau nilai saya jelek itu malah digitukan, tapi kalau nilai adik saya yang jelek itu malah diberi semangat. Kenapa saya nggak diberi semangat juga gitu loh, kan sama-sama nilainya jelek, kenapa responnya beda gitu. Oke, baik. Saya di sini paham apa yang Mbak Dinda rasakan, karena saya juga kebetulan punya adik ya, dan layaknya hubungan kakak adik pada umumnya, namun di sini kedua orang tua Mbak Dinda itu memperlakukan Mbak Dinda dengan adik Mbak Dinda itu dengan beda gitu ya. Responnya itu justru berketerbalikan. Iya. Kalau saya boleh tahu, gimana perasaan Mbak Dinda ketika Mbak Dinda memberitahukan kepada ibu Mbak Dinda, kepada bapak Mbak Dinda, kalau misal Mbak Dinda itu mendapatkan nilai, entah nilai UTS atau mungkin nilai UAS yang buruk atau mungkin kurang bagus dari yang sebelumnya? Saya nggak pernah cerita sih kalau dapet nilai jelek, karena takutnya nanti diomelin, dibandingkan, jadi saya lebih pilih diam aja. Pernah nggak suatu saat itu ibu Mbak Dinda itu tahu sendiri gitu? Pernah sih dulu SMA, tapi saya nggak pernah cerita kalau dapat nilai jelek. Tapi waktu itu kertas ujian saya itu kan dibagikan, dibawa pulang, jadinya kertas waktu itu ganti buku, mau ganti pelajaran gitu, terus kertasnya itu saya taruh di atasnya meja belajar, terus kelihatan deh sama ibu saya waktu ibu saya masuk ke kamar, jadinya dia tahu nilainya. Ketika ibu Mbak Dinda tahu nih nilai Mbak Dinda waktu SMA, apakah Mbak Dinda juga mendapatkan respon yang sama ketika ibu Mbak Dinda tahu nilai adik Mbak Dinda yang kurang memuaskan? Enggak, responnya beda. Waktu saya kayak diomelin gitu, terus dibandingkan sama adik saya yang nilainya itu banyak bagusnya gitu. Oke, baik. Oke, dengan respon kedua orang tua Mbak Dinda yang suka langsung menghakimi Mbak Dinda ketika Mbak Dinda mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, apakah dari hal itu Mbak Dinda jadi termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya? Iya, pasti saya selalu pengen nilai saya itu stabil, nilainya bagus, saya selalu pengen kayak gitu. Jadi meskipun misal nilainya bagus, nggak dapat nilai jelek, saya juga tetap akan termotivasi untuk tetap mempertahankan nilai bagus saya gitu. Oke, usaha apa yang udah Mbak Dinda lakukan untuk mendapat atau mempertahankan nilai yang bagus itu tadi? Usahanya saya kalau UTS maupun UAS, misalkan UTS UAS atau ujian gitu ya, saya selalu belajar, kayak nge-review ulang semua materi-materi yang udah diberikan sama dosen. Terus kalau misalkan ada tugas gitu, saya selalu
kayak berusaha mengerjakan itu apa sih, nggak nunda-nunda, biar nantinya tugasnya yang lain itu nggak numpuk, terus saya kerjakannya biar juga punya waktu untuk berpikir, jadi nggak asal mengerjakan selesai dikumpulkan gitu. Oke. Jadi Mbak Dinda juga udah cukup sangat berusaha ya untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk mempertahankan nilai Mbak Dinda. Namun di semester 3 ini pada saat UTS yang kemarin itu ternyata nilai Mbak Dinda itu ada beberapa yang kurang memuaskan gitu ya. Itu Ibu Mbak Dinda sendiri tahu atau enggak hal tersebut? Apanya? Nilai Mbak Dinda yang kurang bagus itu, yang kemarin banget nih. Enggak tahu, karena kan kertasnya nggak dibagikan, terus diumumin nilainya juga waktu saya kuliah, jadi ibu saya nggak tahu. Baik. Semisal nih Ibu Mbak Dinda tahu kalau misal Mbak Dinda dapat nilai UTS yang jelek, apakah Ibu Mbak Dinda akan tetap memarahi Mbak Dinda? Oh iya, jelas, nanti saya dimarahin. Tetap Makanya, dimarahin. iya, makanya saya gak mau ngomong-ngomong gitu. Oke. Baik, di sini Mbak Dinda, di sebelah Mbak Dinda banget ini saya menyediakan kursi kosong. Jadi di sini saya akan menggunakan metode atau teknik yang bernama empty chair atau kursi kosong, yang dimana nanti saya menyuruh Mbak Dinda untuk membayangkan kalau misal di kursi kosong itu ada ibu dan bapak Mbak Dinda. Jadi di sini Mbak Dinda diharapkan untuk mengungkapkan apa yang Mbak Dinda rasakan, apa yang ingin Mbak Dinda ungkapkan kepada kedua orang tua Mbak Dinda ketika Mbak Dinda mendapatkan nilai yang kurang memuaskan gitu ya Mbak Dinda. Oke. Namun sebelum kita masuk ke teknik empty chair ini, saya mau Mbak Dinda relax dulu ya. Posisi badan Mbak Dinda dirilekskan dulu, dan saya di sini akan membantu Mbak Dinda untuk mengatur pernafasan Mbak Dinda supaya badan Mbak Dinda bisa lebih rileks lagi gitu. Baik. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga Mbak Dinda bisa tarik nafasnya, dan hitungan ke-4 sampai ke-6 bisa ditahan, dan hitungan 7 sampai 9 bisa dikeluarkan dari mulut secara perlahan. Jadi ditarik nafasnya dari hidung dan dikeluarkan dari mulut. Oke Mbak Dinda, kita mulai ya Mbak Dinda. Iya. 1, 2, 3, tarik nafasnya dari hidung perlahan. 4, 5, 6 tahan. 7, 8, 9 keluarkan dari mulut perlahan. Kita ulangi sekali lagi ya Mbak Dinda. 1, 2, 3 tarik nafasnya lewat hidung. 4, 5, 6 tahan. 7, 8, 9 hembuskan lewat mulut secara perlahan. Baik, apakah Mbak Dinda sudah cukup rileks? Sudah. Oke. Kemudian di sini Mbak Dinda bisa memejamkan mata Mbak Dinda dan bayangkan bahwa kursi kosong di sebelah Mbak Dinda ini terdapat ibu dan ayah Mbak Dinda. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk Mbak Dinda mengungkapkan apa yang ingin Mbak Dinda ungkapkan kepada kedua orang tua Mbak Dinda. Oke. Dalam hitungan ketiga Mbak Dinda bisa memejamkan mata Mbak Dinda dan mulai untuk mengungkapkan apa yang Mbak Dinda rasakan kepada kedua orang tua Mbak Dinda. Oke Mbak Dinda,
1, 2, 3, silahkan. Saya pengen ngomong ke ibu saya kalau bisa nggak sih kalau nantinya saya misal kayak dapet nilainya jelek, terus IPK-nya misalkan turun gitu, itu jangan dimarahin yang gimana-gimana, karena kalau IPK-nya turun juga akunya sedih. Terus aku butuhnya itu kayak disemangatin, bukan dimarah-marahin. Butuhnya itu kayak dikasih dukungan buat lebih semangat ngejalanin semester berikutnya, bukan malah dimarahin terus dibandingkan sama pencapaian nilainya adik saya, karena kan nggak sama gitu loh. Kayak adikku kan kelas 5, aku juga kalau ngerjakan materi kelas 5 juga aku bisa. Terus kayak kenapa harus dibandingkan, kan tingkatannya juga beda, jadinya ya gak bisa dibandingkan dan gak bisa disamakan. Jadi ya tetap kasih dukungan yang sama lah, kan sama-sama anaknya. Terus dari kecil juga aku selalu berusaha memenuhi ekspektasi kalian, tapi sekalinya nggak memenuhi ekspektasi kalian, kenapa malah responnya menyakitkan gitu loh. Kan nggak semua hal itu harus sempurna, kadang kan sesekali juga pasti ada buruknya, tapi tolong bisa kayak membimbing gitu loh, bukannya malah dijudge. Udah sih gitu aja. Oke, baik Mbak Dinda. Bisa di dalam hitungan ketiga Mbak Dinda bisa mulai membuka matanya ya. 1, 2, 3. Oke Mbak Dinda, setelah Mbak Dinda membayangkan dan berbicara kepada ibu Mbak Dinda, kedua orang tua Mbak Dinda, apa yang Mbak Dinda rasakan sekarang? Rasanya sekarang itu setelah tadi ngomong itu jadi lebih lega sih, karena selama ini saya nggak pernah kayak mengungkapkan langsung gitu ke orang tua saya selalu pendam. Jadi waktu tadi ngeluarin itu rasanya kayak ada hal yang lega gitu, saya bisa ngeluarin unek-unek saya gitu. Oke, saya di sini bangga kepada Mbak Dinda karena Mbak Dinda udah berhasil, udah bisa mengungkapkan apa yang ingin Mbak Dinda ungkapkan kepada orang tua Mbak Dinda. Itu benar-benar suatu pilihan yang tepat ya Mbak Dinda. Mbak Dinda hebat banget karena udah berani untuk mengungkapkan apa yang Mbak Dinda rasakan. Kemudian di sini selain saya bangga, saya juga mengerti apa yang Mbak Dinda rasakan, yang dimana Mbak Dinda ini suka atau selalu dihakimi, dijudge oleh ibu Mbak Dinda, oleh orang tua Mbak Dinda ketika Mbak Dinda mendapatkan nilai yang buruk. Namun di sisi lain, adik Mbak Dinda justru ketika mendapatkan nilai yang buruk, adik Mbak Dinda bukannya mendapat perlakuan yang sama seperti apa yang diberikan orang tua Mbak Dinda ke Mbak Dinda, tapi adik Mbak Dinda justru malah dikasih support gitu sama kedua orang tua Mbak Dinda. Dan di sini pada saat ini Mbak Dinda juga sudah mulai lega dan sudah menceritakan kepada saya, itu juga membantu Mbak Dinda meluapkan emosi yang tertahan gitu ya Mbak Dinda selama ini mengenai respon kedua orang Mbak Dinda kepada Mbak Dinda terkait dengan adanya dapatnya nilai buruk, nilai
akademik yang buruk. Oke, jadi Mbak Dinda tadi kan sudah bilang ya kalau sudah lega. Mungkin saya cukupkan ya untuk sesi konseling hari ini. Namun di sini saya punya tugas rumah nih untuk Mbak Dinda. Kalau misal Mbak Dinda masih merasa sedih atau mungkin suatu saat Mbak Dinda sedih lagi gitu karena mendapatkan respon yang sama dari kedua orang tua Mbak Dinda bisa melakukan journaling atau kayak menulis dear diary gitu setiap harinya di buku catatan Mbak Dinda, dan kita bisa menjadwalkan sesi konseling berikutnya ya Mbak Dinda, mungkin minggu depan. Baik, Mbak Dinda bisa nanti saya mengikuti jadwal Mbak Dinda aja gitu. bisa. Nah nanti journaling yang Mbak Dinda kerjakan, tugas rumah yang saya berikan dan yang sudah Mbak Dinda kerjakan kita ulas di pertemuan selanjutnya gitu ya Mbak Dinda. Iya, siap. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Dinda sudah mau bercerita kepada saya dan membagikan keluh kesah kepada saya dan percaya juga kepada saya. Saya benar-benar berterima kasih kepada Mbak Dinda dan saya juga bangga kepada Mbak Dinda karena Mbak Dinda sudah hebat gitu ya. Terima kasih ya Mbak Dinda. Terima kasih banyak Mbak Nadia sudah mau mendengarkan saya, sudah membantu saya juga. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Mbak Dinda.